Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Sartika. Kali ini masih membahas bab 6 yaitu tentang kemagnetan. Adapun bahasan kita hari ini adalah tentang induksi magnet dan gaya Lorentz. Masih dengan KI dan KD yang sama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayah Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Tahukah kamu apa yang disebut dengan induksi magnet? Lalu, apa pula yang dimaksud dengan gaya Lorentz? Untuk mengetahuinya, ayo kita belajar bersama. Induksi magnet adalah Hans Christian Ørsted, ilmuwan asal Denmark yang pertama kali menyelidiki mengenai induksi magnet. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor itu akan dialiri arus listrik. Bila arah arus dibalik, maka penyimpangannya juga berbalik. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted, dapat disimpulkan bahwa induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambar berikut ini. Arus listrik ditunjukkan dengan huruf I dan medan magnet ditunjukkan dengan huruf B. Pada kawat lurus, medan magnet terbentuk melingkari arah arus. Pada kumparan A, medan magnet tampak melingkari kabel. Tetapi pada kumparan B, medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya, persis seperti pada magnet batang. Konsep gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnet atau dikenal juga dengan nama gaya Lorentz. Semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Untuk arah arus atau I dan arah medan magnet atau B saling tegak lurus. Secara matematis, besarnya gaya Lorentz dituliskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L. F untuk gaya Lorentz, satuannya Newton. B medan magnet, satuannya Tesla. I kuat arus listrik, satuannya ampere. Dan L panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, satuannya meter. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau I dan induksi magnetik yang ada atau B. Tentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Contoh soal. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Dari soal tersebut diketahui panjang kawat atau L sama dengan 10 meter. Kuat arus atau I sama dengan 5 mA atau 0,005 ampere. Medan magnet sama dengan 8 Tesla. Untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan gaya Lorentz F sama dengan B dikali I dikali L. Selanjutnya, tinggal kita masukkan angka-angkanya.
8 Tesla dikali 0,005 ampere dikali 10 meter sama dengan 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Apakah kamu pernah melihat motor listrik? Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Beberapa motor listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya motor listrik pada kipas angin, berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Motor listrik memiliki beberapa komponen, di antaranya magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz sehingga kumparan akan berputar. Agar kumparannya dapat berputar dengan stabil, maka kumparan dibuat seperti gambar berikut ini yang tiap-tiap ujungnya dibentuk melingkar. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat Baik anak-anak, tugas kali ini adalah simak soal 1, 2, 3, dan 4 dan kerjakan di buku tugas kamu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.